Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang mendengarkan dan melihat video ini. Saya katakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendapatkan satu kehormatan di mana saya dapat berjumpa dengan Pak Kamin sebagai pelaku sejarah dan Pak Pola Febrianus sebagai utusan Indonesia dalam tentara Garuda, tim Garuda PBB. Ini merupakan satu momen yang luar biasa sehingga kita bisa melihat suatu kenyataan. Bagaimana Mbah Kamin adalah seorang pelaku sejarah dalam peperangan negara Indonesia. Karena itu, jangan mengubah sejarah. Nanti kita akan mendengar bagaimana Mbah Kamin akan cerita dengan sebaik-baiknya tentang sejarah yang ada. Walaupun ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk mengubah sejarah. Tetapi kita sebagai orang yang menghargai jasa para pahlawan, kita tidak boleh mengubah sejarah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat video-video para veteran, mereka mengatakan bahwa negara Indonesia ini dimerdekakan oleh berbagai suku, berbagai bahasa, dan berbagai sebanyak-banyak hal ya di negara kita ini, karena negara Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi satu adanya. Oleh karena itulah maka kita harus menghargai perbedaan. Saya melihat Mbah Kamin adalah seorang yang taat beragama sebagai Muslim. Tadi saya berada di rumah beliau, beliau juga sempat sembahyang terlebih dahulu. Kami saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai Mbah Kamin. Kita akan dengarkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Pesan saya, jangan mengubah sejarah. Karena negara Indonesia ini dimerdekakan oleh banyak suku, bahasa, dan bangsa yang bersatu untuk memerdekakan negara Indonesia. Dan ini harus kita jaga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, saya akan bertanya-tanya sekelumit kepada Mbah Kamin. Nanti Mbah Kamin akan cerita banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh masyarakat Republik Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, dan seluruh masyarakat seluruh dunia, sebanyak 209 negara pada saat ini mendengar bahwa Mbah Kamin memberi keterangan sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu tahun 1945. Bapak Ibu Saudara, terutama Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati dan stafnya, Bapak Gubernur Jawa Tengah dan stafnya yang kami hormati, Bapak Bupati dan Bapak Camat Ambarawa yang kami hormati, seluruh warga negara Republik Indonesia yang kami hormati. Pertama, yang kami beritahu pada seluruh masyarakat seluruh dunia dan pejabat seluruh dunia, apabila kami nanti memberi penjelasan kepada Bapak Ibu Saudara semua ada kekeliruan, Mbah Kamin mohon maaf sebesar-besarnya. Yang pertama, yang kami beritahu
sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Apa pada tahun itu ada apa sampai sekarang, mulai tahun 45 sampai sekarang tahun 2021 masih diperingati negara Republik Indonesia. Saatnya tanggal 17 Agustus setiap tahun diperingati seluruh Indonesia. Ini saya kira para pejabat, para menteri DPR, MPR, dan Pak Presiden juga yang kami beritahukan, saya kira belum tahu mendengar apa nanti yang diberi penjelasan kepada Pak Kamin. Ini Pak Kamin, yang pertama Pak Kamin memberi tahu kepada Bapak Ibu seluruh Indonesia riwayat Mbah Kamin, alamat RT 1 RW 5 Dusun Tapak, Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Lahir Mbah Kamin tahun 1928 di Indonesia. Ini alamat Mbah Kamin cukup. Ini sejarah mulai. Apa toh? Kok diperingati negara Indonesia setiap tanggal 17 Agustus? Ini ada apa dulu? Apa peringatan ini mulai zaman dulu sudah ada? Belum ada. Pertama, kami beritahukan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Tahun 1600 negara Indonesia kedatangan tamu dari Belanda. Kurang lebih tamu itu 10 orang. Tamu dari Belanda itu masuk di mana? Di Indonesia. Ialah masuk ke kota Yogyakarta yang menjadi sesepuh negara Indonesia adalah Mbah Ratu Yogyakarta yang berkuasa negara Indonesia pada waktu itu. Mbah Ratu Yogyakarta ini yang menguasai negara Indonesia seutuhnya. Tapi zaman dulu belum disebut nama Indonesia. Baru-baru ini nama Indonesia dinamakan Indonesia ini setelah Jepang datang tahun 42. Sejarahnya begini. Apa perlunya? Belanda datang ke Indonesia, masuk ke Jogja, mohon kepada yang menguasai negara Indonesia, Mbah Ratu, begini, secara Indonesia dan secara Jawa, Belanda mengatakan pertama begini, Mbah Ratu, saya hari ini sowan Mbah Republik Indonesia, Mbah Indonesia, Mbah Ratu, ada kepentingan. Berhubung Indonesia ini negerinya besar, lokasinya lebar dan panjang, tapi penduduknya sedikit, pembangunan belum ada. Maka dari itu Belanda mohon kepada Mbah Ratu Jogja yang berkuasa negara Indonesia ini, Belanda akan titip menempati negara Indonesia boleh apa tidak. Keperluan dari Belanda akan
membantu membangun pembangunan negara. Nantinya negara Indonesia bisa baik, ada pembangunan. Sebab sekarang ini Indonesia belum ada pembangunan. Kira-kira Mbah Ratu boleh apa tidak Belanda nunut menempati negara ini tapi akan membantu membangun negara ini? Dijawab oleh Mbah Ratu Jogja, Mangkubuwono nomor berapa Mbah Kamin enggak tahu nomornya. Tapi jelasnya Mbah Ratu Yogyakarta yang menguasai negara ini diminta, dimohon sama Belanda diberi. Tujuan Belanda ke sini itu keperluan yang pertama apa? Membantu membangun negara nantinya bisa baik sama-sama negara lain. Negara lain pembangunan sudah baik, tapi Indonesia belum baik. Oleh karena penduduknya sedikit, tapi lokasinya panjang dan lebar. Tenaga semua kurang mampu. Mbah Ratu mengidini, boleh kalau Belanda masuk ke Indonesia akan membantu membangun negara ini. Tapi terus jelas terang, benda Indonesia dibuat bantu belum ada, tidak ada. Maka dari itu bangsa Indonesia sampai sekarang, mulai dulu sampai sekarang belum bisa membangun apapun. Setelah diberi keterangan begitu kepada Mbah Ratu, dari Mbah Ratu Jogja, ini utusan dari Belanda mohon surat keterangan 1 lembar yang ditandatangani Mbah Ratu Yogyakarta nek ngijini Belanda ikut menempati negara Indonesia tapi akan membangun negara Indonesia, diperbolehkan dan ditandatangani oleh Mbah Ratu Yogyakarta. Setelah itu tamu dari Belanda pulang lama, tidak datang lagi, tidak memberi penjelasan lagi. Gimana nantinya? Sudah saya beri penjelasan dan saya beri catatan daftar 1 lembar, kurang lebih 5 tahun Belanda datang ke Jogja lagi bersama-sama. Datangnya ini tidak hanya masuk Yogyakarta, tapi masuk Betawi, Jakarta, Betawi. Jakarta itu Betawi, Betawi ya Jakarta zaman dulu. Nah sekarang tidak ada Betawi, tapi Jakarta sekarang. Tapi dulu Betawi, bukan Jakarta. Belanda masuk Jakarta, masuk Betawi, masuk Semarang, masuk Surabaya, masuk Sumatera, masuk Sulawesi, masuk Kalimantan, masuk Sumbawa, masuk Bali, masuk Lombok. Semua daerah Indonesia dimasuki sama penduduk Belanda kerja di situ. Ini tahun 1600 Belanda datang membawa calon rojo, membawa calon dokter, membawa calon jenderal, membawa calon gubernur, membawa calon bupati, membawa calon wedono, membawa calon camat. Ini bawa dari negeri Belanda semua. Sebab apa? Indonesia dibawakan orang yang pinter dari Belanda masuk Indonesia. Sebab luar negeri atas nama negeri Belanda itu zaman dulu pengalaman cukup, mungkin benda kurang, mungkin.
Malah dokter membawa dari sana sampai ke Indonesia. Semua yang kami sebutkan, raja membuat raja di Indonesia, siapa namanya? Mbah Kamin tidak tahu. Pada tahun 600 namanya, Mbah Kamin tidak tahu siapa namanya. Jenderal perang dari Belanda, siapa namanya? Mbah Kamin tidak tahu. Gubernur seluruh Indonesia, nama-namanya Mbah Kamin tidak tahu. Bupati Kanjeng seluruh Indonesia, nama-namanya tidak tahu. Tapi Mbah Kamin tahu bahwa ini semua pejabat yang ditandur, ditempatkan di Indonesia, seorang Belanda semua. Di situ. Nah, dia yang merasa menjadi dokter di Indonesia membuat rumah dinamakan rumah sakit yang ditugaskan menjadi guru membuat sekolahan seluruh Indonesia dibuat. Yang merasa dijatah menjadi pejabat pemerintah gubernur, ini juga membuat kantor gubernur dan kantor kabupaten dan kantor kawedanan dan kantor kecamatan. Ini seluruh orangnya dari Belanda. Terus semua pekerja yang dipilih ditunjuk menjadi militer, polisi, ini langsung bekerja membuat asrama militer dan asrama polisi, semua dibuat. Terus dia mengatur negara baru seperti negara Belanda. Negara Indonesia ini yang dipimpin Mbah Ratu Jogja tidak dipakai oleh seorang Belanda. Pada waktu itu seluruh masyarakat Indonesia menjadi budaknya Belanda ini. Tidak mengerti apa-apa, tidak diberi apa-apa. Pada waktu itu kekayaan hasil bumi, hasil dagang di Indonesia dibawa ke negeri Belanda separuh. Yang separuh dibawa ke negeri Belanda, yang separuh dibuat kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini, maka dari itu selama Belanda berada di Indonesia, masyarakat Indonesia menjadi budak. Tidak boleh sekolah atas, tidak boleh menjadi pegawai sama Belanda, menjadi budak. Terus ini tahun 1600 ditunggu bangsa Indonesia. Katanya Belanda ke sini ikut menempati negara, akan membangun negara, tapi sudah ratusan tahun belum ada pembangunan. Belanda ngapusi membangun negara Indonesia. Pada waktu tahun 1600 kata Belanda akan membangun, ditunggu sampai tahun 1800 belum ada apa-apa. Ini disusul Pangeran Diponegoro sudah dewasa menggugat sama pimpinan Belanda. Gimana ini? Belanda akan membangun negara sampai ratusan tahun, ganti raja kedua, kok belum ada pembangunan. Banda Indonesia dibawa ke negeri Belanda separuh. Yang separuh dimakan bangsa Indonesia tidak cukup.
Ini. Lantas tahun 1800 Pangeran Diponegoro punya pikiran bagaimana caranya Belanda bisa pulang ke negeri Belanda lagi, tidak menempati negara Indonesia. Oleh karena katanya akan membangun, tidak membangun, malah benda Indonesia dibawa ke negeri Belanda. Ini berarti Belanda tidak jujur kalau begitu. Nah, ini perang Diponegoro, berangkat perang, semua anggota-anggotanya Diponegoro diberi senjata pedang namanya. Semua numpak kuda, membawa pedang. Belanda jak perang sama Diponegoro, tapi Belanda bersenjata lengkap. Akhirnya Diponegoro tidak menang pada waktu itu. Ini. Jadi Belanda tetap tidak bisa pulang ke negerinya, oleh karena Diponegoro yang mengusir Belanda tidak kuat, kalah perang sama Belanda. Ini Diponegoro tahun 1825. Tahun 1825. Setelah Belanda perang sama Diponegoro, baru Belanda membangun negara Indonesia. Apa yang dibangun lebih dahulu? Untuk Pulau Jawa. Yang pertama dibangun, membuat jalan kereta api dari Betawi sampai Surabaya, lewat Yogyakarta dan lewat Semarang. Yang pertama. Seterusnya membangun jalan dilebarkan, walaupun tidak sekaligus bisa baik, tapi jalan dilebarkan. Ini yang pertama, membangun terus menerus, ganti berganti, sampai apa yang dibutuhkan negara bisa sukses pada waktu itu. Setelah jalan sudah lebar, dibuat membawa material lewat mobil roda 4. Batu, pasir, semen dibawa oleh mobil roda 4. Dan material dibawa oleh kereta api. Pada waktu itu cukup lama bisa terwujud Indonesia. Tidak bisa sekali jadi. Sebab Indonesia ini kosong pengalaman zaman dulu. Anak-anak sekolah umum seperti sekarang belum ada. Guru ya juga Belanda membawa dari negerinya. Dokter membawa dari Belanda. Calon raja, bupati, gubernur membawa dari Belanda. Jadi seorang Indonesia belum ada apa-apa. Jadi Indonesia ini ada nama rojo, ada nama jenderal militer, jenderal polisi, ada militer. Zaman dulu kan militer Belanda, ya polisi Belanda, ya gubernur buatan Belanda, bupati buatan Belanda, di bawah Belanda. Belanda ini berkuasa sampai Mbah Ratu Jogja tidak bisa berkuasa apa-apa. Semua diatur Belanda, lamanya 350 tahun. Ini mulai kapan? Setelah Diponegoro perang sama Belanda kalah, Belanda langsung membangun negara Indonesia. Pembangunan pertama kereta api, kedua jalan lebar dan jalan besar, ketiga seluruh kota besar dan kota kecil dibangun oleh Belanda, semua buatan Belanda. Bangsa Indonesia menjadi budaknya Belanda. Ini mulai 1825 lebih. Ini
mulai. Setelah itu Bung Karno lahir tahun 1901. Bung Karno lahir tahun 1901. Setelah besar dia masuk sekolah SR, sebab Indonesia sudah ada sekolahan. Zaman Ratu tidak ada sekolahan apapun. Yang mengadakan sekolahan-sekolahan semuanya ini dari Belanda. Setelah Bung Karno selesai sekolah SR, kalau sekarang SD, punya pikiran ini kira-kira usia sampai 30 tahun atau 25 tahun kurang lebih, rampung sekolah Bung Karno, sekolah di luar negeri. Loh, kok bisa sekolah? Katanya Mbak Kamin tidak sekolah. Zaman dulu tidak bisa sekolah, rakyat tidak bisa sekolah. Kok Bung Karno bisa sekolah itu? Dasarnya apa, Mbak Kamin? Kalau ada yang tanya, pada waktu itu Bung Karno itu ayahnya menjadi sekarang dosen buatan Belanda atau guru, pimpinan guru dia. Nah, ini Bung Karno anaknya, maka bisa sekolah atas dan bisa sekolah ke luar negeri. Sebab apa? Ayahnya Bung Karno ini dosen buatan Belanda, namanya Pak Sukeni. Pak Sukeni ini dosen ayahnya Bung Karno di Blitar. Nih. Terus Bung Karno sekolah di luar negeri, punya titel 4 terus sekarang. 1 doktor, titel ini. 2 DRS, 3 profesor, 4 insinyur Soros sekarang. Tapi zaman dulu apa Mbak kami tidak tahu. Ini punya titel 4, terus bahasanya Bung Karno ini sampai nyampe 32 negara bisa. Seorang pengetahuan, pengalaman, jasa Bung Karno luar biasa, lain daripada yang lain. Ini Bung Karno. Setelah itu rampung sekolah, punya titel, mencari kawan Bung Karno, bertemu 1 Bung Hatta. Orang mana Bung Hatta itu? Ketemu sama Bung Hatta di Surabaya, Jawa Timur. Jadi Bung Karno ini dari Blitar, Jawa Timur, tapi Bung Hatta dari Surabaya, Jawa Timur. Aslinya Bung Hatta tidak tahu Mbak Kamin, lahir di mana tidak tahu. Bung Hatta kerja di Surabaya, diajak sama Bung Karno mau. Seterusnya Bung Karno punya gagasan dan pikiran, kalau Belanda terus selamanya menempati negara Indonesia ini, rakyat Indonesia tidak boleh sekolah atas, tidak boleh pinter, tidak boleh punya pengalaman. Nah, ini gimana, sampai kapan ini bangsa Indonesia bisa baik, bisa pinter, bisa menjadi warga sama-sama negara lain? Sebab ketinggalan jauh dari negara lain. Ini Indonesia. Bung Karno lalu menemui Bung Hatta. Cara Jawa begini, Mas, iki Indonesia. Nah, orang berpikir salawase sampai kiamat. Wong Indonesia jadi kere kabeh, goblok kabeh dikuasani Belanda. Piye? Bung Hatta menjawab pitakonan dan pertanyaan Bung Karno sama Bung Hatta. Mas, nek Indonesia arep ngusir Belanda,
lunga saka Indonesia ya wis patut, sebab awake dhewe kira-kira ngatur negara wis ana balane, ana kancane, wis do pinter. Sebab pendidikan mulai anak lurah sekolah milu sampai ke atas boleh. Tapi kalau anak rakyat cukup sekolah SR, kalau sekarang SD harus berhenti. Nah ini maka pada waktu itu bangsa Indonesia diberi sekolahan dan beri sekolah sama pemerintah Belanda sudah menyukupi. Ya ada baiknya, tapi selamanya dikuasai Belanda sendiri. Nah ini setelah itu Bung Karno rumangsa wawancara kalau Bang Hatta sama Bung Hatta. Iki nek Belanda diusir kon lunga nek ditandangi dhewe. Ora iso. Sebab apa? Belanda senjata lengkap, militer ya lengkap. Mongko militer Belanda ya wong Indonesia sing dibentuk. Wong pancen nang Indonesia wis lawas. Dadi Belanda menguasai negara Indonesia selama 350 tahun. Sampai ganti rojo 7 kali. Setiap rojo satu menguasai 50 tahun. Tapi 350 tahun berarti Raja 7 ini menjadi raja. Menguasai negara Indonesia sampai 7 raja. Ini Belanda. Yang terakhir, siapa yang menjadi Belanda? Kalau Mbah Kamin 6 raja, ndak tahu namanya siapa, ndak tahu, wong belum lahir Mbah Kamin. Tapi Mbah Kamin tahu bahwa Belanda yang menjadi raja menguasai Indonesia, yang terakhir ini namanya Wilhelmina, perempuan yang menjadi Belanda di Indonesia yang terakhir namanya Wilhelmina. Ini seorang Belanda Nederland ini. Terus Bung Hatta menjawab kata-katanya Bung Karno tadi, Mas, baiknya saya dan saudara dan kamu mertamu ke luar negeri mohon bantuan sama luar negeri. Luar negeri mana yang mau membantu Indonesia? Saya dan Anda itu dulu punya kawan sekolah seorang Jepang. Oh ya punya. Nah ini coba, mari saya dan saudara, mari bertamu ke negeri Jepang. Mohon tolong kalau bisa. Ya mari. Disanggupi oleh Bung Tomo. Jadi Bung Karno waktu sekolah, waktu kuliah, sampai mendapat titel 4 titel tadi yang sudah kami katakan, ini seorang Jepang. Tapi pada waktu itu bangsa Indonesia dan Bung Karno, Bung Hatta dirahasiakan. Kalau tidak dirahasiakan, tentu Bung Karno, Bung Hatta dibunuh sama Belanda lebih dahulu. Maka dari itu, diamlah, ditutuplah. Semua bangsa negara Indonesia, semua rakyat Indonesia tidak diketahui urusan itu. Tapi benarnya, kalau Bung Karno, Bung Hatta tidak minta tolong sama luar negeri, apa kekuatan Bung Karno dan Bung Hatta? Belum ada tentaranya. Tentaranya ya tentara Belanda. Nah ini Bung Karno mohon bantuan sama Jepang. Bagaimana caranya Belanda bisa mundur diri dari Indonesia? Ini yang bertandang, ini Jepang, negara Jepang. Ini kapan? Pada waktu
Bung Karno dan Bung Hatta mertamu mohon bantuan sama Belanda sama Jepang supaya mengusir Belanda tidak menguasai negara Indonesia. Ini tahun 1939. 1939. Ini Bung Karno mertamu ke negeri Jepang mohon bantuan sama Jepang. Jepang dimohon bantuan sanggup melaksanakan. Oleh karena apa? Pemerintah Belanda merugikan masyarakat Indonesia menjadi budak semua, tidak boleh sekolah sampai pinter, tidak bisa. Jadi umumnya masyarakat rampung sekolah SR harus berhenti. Tapi yang bisa sekolah sampai SMP, SMA kalau sekarang. Tapi biar Milo Perpolit School, kul ini banyak namanya sampai atas. Mbak kami tidak hafal nama kul itu. Ini anak camat, anak Bupati Kanjeng, anak Wedono, anak Gubernur, ini yang boleh sekolah atas. Tapi kalau rakyat tidak boleh. Rampung SD berhenti. Ini zaman Belanda dulu. Setelah disanggupi Jepang membantu Bung Karno dan Bung Hatta, tapi dirahasiakan waktu itu. Tidak semua tahu bangsa Indonesia. Caranya gimana ini Belanda bisa pulang? Tidak diberitahu sama Bung Karno. Sebab Belanda lengkap di situ. Menepati sudah 350 tahun. Ini militer Belanda, banyak polisi Belanda, banyak pemerintahnya kejam zaman itu. Setelah disanggupi Bung Karno, Bung Hatta pulang. Bung Karno pulang ke Blitar, Jawa Timur. Bung Hatta pulang ke Surabaya, ke Jawa Timur. Ini tahun 1939. Setelah pulang tahun 1939 Bung Karno pulang, Raja Jepang membuat peraturan melaksanakan mengusir penjajah Belanda yang ke Indonesia. Diusir oleh Jepang. Sebelum dilaksanakan, pimpinan Belanda yang berada di Indonesia, yang berkuasa di Indonesia, Wilmina ini diberitahu lebih dahulu, Mas Wilmina harus pulang. Nanti saya ke situ. Katanya gitu Raja Jepang. Dia kan sudah menguasai negara Indonesia ini 350 tahun. Waktu itu 300 baru 40 tahun, belum 50. Jadi 50 kurang 10. Anda kan sudah menguasai negara Indonesia 350 tahun. Bergantianlah. Nanti saya ke situ. Anda pulang. Tidak mau pulang Belanda. Semua tentara Belanda disiapkan. Senjata-senjata dilengkapi. Pos penjagaan di udara, di laut disiapkan semuanya. Kapan Jepang datang ke Indonesia akan mengusir Belanda, digebuk sama militer Belanda. Sudah siap. Tapi Jepang juga punya politik. Kalau saya datang lewat pesawat juga diberondong. Saya datang sama lewat kapal masuk ke Betawi, masuk ke Semarang dan Surabaya. Saya juga diberondong oleh Belanda. Saya tidak kuat. Gimana caranya nih? Ya juga menyerang ke Indonesia ini pakai cara politiknya Jepang. Jepang masuk ke Indonesia tidak waktu pagi, tidak waktu siang, tidak waktu
sore. Tapi datang masuk ke Indonesia ini waktunya malam sekitar kurang lebih jam 3 malam. Seluruh masyarakat, seluruh orang Betawi, Semarang, Surabaya, waktu itu baru tidur. Ini baru tidur. Jepang datang, apa masuk Semarang? Tidak. Apa masuk Surabaya? Tidak. Tapi Jepang masuk Betawi. Ini kapan? Tanggal 1 Januari tahun 1942. Waktu itu Jepang datang ke Indonesia tanggal 1 Januari tahun 1942. Datanya membawa pesawat dimuati bom geni. Beberapa pesawat dimuati bom geni banyak. Tapi yang diserang ini hanya kota Betawi. Sekitar yang ditempati militer Belanda yang lebih besar ini Betawi. Pimpinan pusat pemerintahan Belanda yang di Indonesia di Betawi ini. Pada waktu jam 3 malam Belanda datang membawa bom semua kota Betawi. Dibom beberapa puluh bom geni, semua dibomkan oleh markas-markas militer Belanda. Jadi yang berkorban banyak di Betawi militer Belanda ini. Semarang aman, Surabaya aman pada waktu tahun 1942 itu. Yang perang hanya di Betawi, yaitu Jakarta. Paginya, kurang lebih jam 6 pagi, atas nama pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Wilhelmina, jam 6 pagi nurunkan bendera merah putih biru. Nah, ini bendera Belanda selama 350 tahun bentuknya, rupanya merah putih biru. Tanggal 1 Januari kurang lebih jam 6 pagi bendera merah putih biru turun. Ini tapi Wilhelmina masih hidup, tidak ikut mati pada waktu itu. Masih hidup. Anaknya namanya Juliana sebagai pembantu Wilhelmina. Ya masih hidup di situ. Rojo ibune sing bantu anake. Ini zaman dulu. Tahun 42. Setelah bendera merah putih biru di Betawi diturunkan oleh pemerintah Belanda ke Betawi, mereka kalah perang pada waktu itu saat militer yang di Semarang, yang di Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya harus menyerahkan kekuasaannya sama Jepang. Waktu itu Jepang menang, Belanda kalah. Tahun 1942. Terus Belanda yang masih hidup, yang hidup kan banyak. Belanda di Jawa Tengah butuh hidup semua. Belanda di Surabaya hidup, di Kalimantan, Sumatera hidup, Sulawesi, Lombok, Bali semuanya hidup. Tapi yang berkorban di pusat Betawi. Sebab apa?
pemerintah Belanda, pemerintah kerajaan. Kapan rajanya kalah, prajurit juga kalah. Tapi kalau Indonesia, pemerintah Indonesia demokrasi pada waktu itu. Senajan presidennya kalah, tentarane masyarakatnya ora gelem kalah. Bangsa Indonesia ini. Setelah itu tahun 42 Jepang menang perang sama Belanda ke Betawi. Belanda pulang ke negerinya. Sebagian diinternir di Indonesia. Siapa yang menginternirkan? Internet itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang penjara. Ini. Zaman dulu. Internir. Zaman Jepang namanya internir. Diinternir sama Jepang. Yang masih hidup. Jepang berkuasa. Tapi sebelumnya Jepang melaksanakan tugas kesanggupan membantu Indonesia sama Bung Karno. Tapi sudah punya perjanjian sama Bung Karno. Nah, aku menang ngusir Belanda. Aku diropahane opo? Cara Jawane Bung Karno karo Bung Hatta ngomong ngeten. Kowe ngusir Londo menang, Londe so Bali so kalah. Ora ndek kekuasaan negara Indonesia. Kowe tak wae bebungah ngatur negara 3 tahun 5 sasi. Opahane Jepang ngusir Belanda sing nang Indonesia 350 tahun, opahane mengkon nguasani negara Indonesia iki 3 tahun punjul 5 sasi. Mulai tahun 42 Januari wis dikuasai oleh Jepang sampai tahun 1945 awal iki rampung. Sajrone Jepang iki ngatur negara nang Indonesia, rakyat Indonesia luwih lara luwih rekoso. Apa kuwi? Jepang nang Indonesia yo njaluk upah. Ngusir Londo njaluk upah, kon nguasani negara. Ya apa waktu Indonesia digawa negara Jepang kok. Nek Bung Karno ya oleh masyarakat ora ngerti kuwi. Ngono. Ora ngerti upahane kuwi, ora ngerti. Tetep bondo Indonesia yo digawa negara Jepang. Upahane kuwi. Alah, ndak sepur olo-olo wae. Sing biyen gaweane Jerman digawa nang Jepang kok. Apa sing dibutuhke Jepang digawa kabeh karo Jepang. Terus bangsa Indonesia ini, seluruh Indonesia kena penyakit gudigen kerowak, akeh sing do mati, kurang mangan, luwih rekoso meneh sajroné 3 tahun setengah. Sajroné 3 tahun setengah Jepang nang Indonesia kejebul njaluk upah. Bondo Indonesia yo digawa nang negara Jepang. Tapi wis berjanjian karo Bung Karno. So wis genep 3 tahun setengah iki. Apa ngatur negara? Yo wis njaluk upah nang Indonesia. Mergo ngusir pemerintah Belanda. Menang Jepang. Bung Karno mertamu saka Blitar nang Betawi. Nemoni raja Jepang. Cara Jawa ngene, Mas, sampean le nguasani negara Indonesia wis rampung, sampan bali saiki. Ha iki gentenan aku sing gek kene, cara Jawane ngono. Raja Jepang kepiye dikandani ngono? Ora piye-piye wis janjian kok Jepange yo bali. Anak buahe jak bali kabeh. Yo anak buahe Jepang sing dadi tentara, sing asli wong Indonesia jenengane Heho karo Peta. Kuwi wong Indonesia dadi tentara Jepang ning nong Indonesia. Pada waktu Jepang
bali karo kancan-kancane sing jenengane Hiho militer Jepang ning wong Indonesia ora melu nang negara Jepang tetep nggak tetep nang Indonesia. Jur Hiho karo peta kuwi ke Jepang gurung Bali wis disenjatai lengkap. Yo bedil, yo pistol, yo mriyem ambien. Yo kanon, yo mortir komplit. Jepang Bali sebagian ditinggalke. Lah, Hiho karo peta kuwi tentara Jepang pinter perang merga wis dipelajari karo Jepang. Iki sejarahnya sing diceritake Mbah Kamin sejarah perang Jepang karo London yang karepe wong Indonesia. Terus kapan Jepang kini Bali rampung nguasani lan ngatur negara Indonesia iki? Tahun 1945 awal Jepang leren nguasai negara Indonesia 3 tahun punjul 5 sasi iki mulai tahun 42 sampai tahun 45 awal. Mulai tahun 42 awal sampai tekan tahun 45 awal. Iki Jepang Bali iki sasine Januari, Maret, April, Mei Jepang Bali saka Indonesia nang negara Jepang Bali nang omahe dhewe sasine Mei. Berarti Indonesia iki waktu kuwi kekosongan pemimpin. Belanda 350 tahun, 42 Bali, gentenan Jepang 3 tahun setengah, sampai tahun 1945 awal Bali, Indonesia ora nono pemimpin. Raja Londo Bali, Raja Jepang Bali, sak militere, sak tentarane Bali kabeh. Indonesia kosong. Yo wong sing do pinter-pinter. Wong Indonesia rehne kekosongan pemimpin. Mulai sasi Mei, Juni sampai Juli. Do rembukan. Ayo gawe pemimpin. Mari membikin pemimpin sendiri. Wong sing pinter-pinter wong Jawa dijak rembukan matuk lan setuju pada waktu kuwi. Siapa sing dipilih dadi pemimpin? Wong negara kok ora duwe pemimpin. Ratu wis ora iso ngatasi, nguasani ngatur negara ya ora iso ratu pisan. Wis kaset diatur pemerintah Belanda sampai Jepang meh padha aturane soale iki wis setuju. Kapan ayo gawe memimpin? Mei, Juni, Juli 2 bulan rembukan. Mulai Agustus milih harus lagi Bung Karno dipilih jadi pemimpin, ngelenggai kursi Betawi, iseng Betawi putuwi. Zaman Jepang yang mending Betawi, gurung Indonesia, gurung Jakarta, iseng Betawi. Jur saiki, sing dadike pemimpin nomor 1, sing milih tokoh-tokoh sing do pinter-pinter, wong Indonesia berkumpul, gawe pemimpin. Bung Karno dadake pemimpin sing nomor 1. Jur sing nomor 2 iki sing dipilih Bung Hatta. Lenggah wong loro saiki. Sasine apa? Iki sasine Agustus. Sasine Agustus. Lir rembukan Juni karo Juli dilaksanakake Agustus. Lebar Agustus ngendi? September, nggih. September.
Bung Karno lenggah dadi pemimpin nang Indonesia tanggal 17 Agustus ngunggahke gendera bentuke merah putih. Merah berarti berani, putih iki suci, berani, suci, bendera Indonesia. Waktu berdirinya Bung Karno menjadi pemimpin, wakilnya Bung Hatta. Gak duwe pemimpin loro, gurung dadi presiden kuwi, tapi kepala negara, ngatur negara. Le dadi presiden iki sing gawe iki pilihan umum liwat DPR. Aku ono pilihan umum ya gurung tetep dadi presiden tapi kepala negara, ngatur negara. Mulai tanggal 17 Agustus 1945 iki sing dadi pemimpin negara Indonesia Bung Karno wakili Bung Hatta. Gek kuwi liyane ora ono. Pemimpin Belanda sing nang negarane ngerti le Jepang Bali, sing lenggahi kursi Betawi. Jebul wong Indonesia dhewe ya kuwi Soekarno karo Hatta. Pemimpin Belanda di negeri Belanda, Nederland atas nama. Ayo rebut meneh Indonesia, direbut meneh. Kapan kuwi? Agustus September. Militer Belanda komplit datang lagi. Sing wingi 350 tahun Londo ngenggoni nunut manggon ambangunke negara. Ning ngapusi ini ya ana tenan ana sing dadi urung kabeh. Tapi sawis manggon suwe kepenan arep dinggoni salawase. Iki uteke Londo. Tentara Belanda disiapke bulan September teko meneh. Tentarane jenengane Sekutu Gurkha Congkeng. Ning wong ana wong Londo, ana wong Jerman, ana wong India, ana wong Belanda, dadi wong campur-campur sing do teko kono kuwi. Tentarane mula jenengane Sekutu. Pirang-pirang negara do melu rono karo Londo. Melu nang Indonesia arep ngebroke Bung Karno ben lengser saka kursi kepemimpinan. Iki sasine September. Londo teko masuk Betawi, masuk Semarang, masuk Surabaya. Londo teko sasine September. Agustus Bung Karno nglenggahi kursi mulai, tapi September tekon jagal Bung Karno ben ambruk. Bung Karno menyat saka kursi Betawi pindah nang Jogja. Bung Hatta pindah Jogja, Bung Karno pindah Jogja. Betawi dinggoni Londo maneh. Nek Jogja ora diambah Londo, mereka ada karo pelabuhan. Tapi Surabaya Semarang di drop militer Belanda. Belanda tekan kono jenengane Sekutu Gurkha Congkeng ngamuk. Sing karepe Belanda Indonesia adikuasani meneh. Mereka wingi wis digurai karo Jepang. Saiki Jepang ya ora kersa njur Bali, saiki ganti Belanda meneh. Karepe Belanda. Perang ngamuk. Terus rene wong Indonesia ki urung ngerti perang. Saya ngerti perang ki tentarane Jepang jenengane Heiho karo Peta mbiyen musuh Belanda. Heiho sing nang omah karo Peta melajari bocah-bocah pemuda Indonesia. Le perang kepiye carane golek pemimpin, ora ana sing mimpin perang sapa. Sapa sing arep mimpin perang wong Indonesia melawan Sekutu Gurkha Congkeng sing dipimpin Belanda mau teko meneh. Bung Karno kelingan duwe kanca ning wis tuwa umure, Sudirman. Iki Londo wis teko kuwi
Bung Karno wis nang Jogja, golek kanca jenengane Sudirman dipilih dadake jenderal perang merga Pak Sudirman iki biyen bekas militer Belanda ning wis pensiun. Ning Pak Sudirman asline wong endi Mbah Kamin ora ngerti. Ning pensiunan militer Belanda, perang pinter kiyambake. Mula dipilih karo Bung Karno Bung Hatta dadake jenderal. Perang Sago tahun 45 mulai sasi November. Pertama, negara Republik Indonesia Belanda datang yang kedua kalinya. Sing sepisanan teko tahun 1600, sing ping pindhone teko tahun 1945. Sasine September. Awal Jepang ngerebut negara Indonesia. Arti baleni londo meneh. Waktu perang dilayani dening bangsa Indonesia dewi. Kapan? Tanggal 10 November tahun 1945. 10 November tahun 1945 perang pertama di Surabaya. Perang di Surabaya. Sing melawan Sekutu Gurga Songking di Surabaya, pemuda se-Jawa Timur. Ini pemuda se-Jawa Timur kuwi dipimpin sing jenengane Bung Tomo. Jadi nek pemimpin Belanda ya wong Belanda sing mimpin, tapi wong Jawa Timur, pemuda Indonesia sing mimpin perang kuwi melawan Belanda kuwi Bung Tomo. Ning Bung Tomo iki wong asli Jawa Timur, ning kampunge ngendi Mbah Kamin ora ngerti. Gurung apal. Tanggal 10 November Indonesia lekas perang di Jawa Timur Surabaya. Disusul Jawa Tengah. Nomor loro disusul Jawa Tengah. Kapan Jawa Tengah? Jawa Tengah mulai perang tanggal 21 November. 21 November tahun 1945. Kacek 10 dino karo Surabaya. Le perang nandi nang Ambarawa Jawa Tengah. Ambarawa ning endi? Nang Bedono Kopi Eta. Pertama perang Jawa Tengah tanggal 21 November 1945. 21 November perang nang Jawa Tengah, 10 November perang nang Surabaya. Iki November. Nek perang Jawa Barat Mbah Kamin ora ngerti, ora weruh wong Mbah Kamin nang Jawa Tengah. Sasi apa Jawa Barat ora ngerti. Kalimantan, Sulawesi ora ngerti. Tapi nang jerone tahun 45 kabeh lekas perang. Iki ngertine Mbah Kamin ming nang Jawa Tengah karo Jawa Timur. Lekas tanggal 10 November di Surabaya. Jawa Tengah lekas perang 21 November di Ambarawa, Bedono Jambu, Semarang. Iki sing mimpin nang Surabaya tanggal 10 Bung Tomo. Sing mimpin perang nang Jawa Tengah Pak Sastro Diarjo Sadian Wong Jambu. Iki tahun 1945 tanggal 21 November. Perang nang Bedono Jawa Tengah pertama. Sing mati bres 17 orang. Hari ke-1 tanggal 21. Tanggal 22 tambah 6. Tanggal 23 tambah 1. Jumlah 24 apa selawe iki. Perang di Gambir Bedono Jambu Ambarawa Semarang. Pertama, Belanda meninggalkan Pron Bedono Ambarawa Semarang, masuk kota Ambarawa tanggal 24
November tahun 45 sudah berada di markas Ambarawa. Ini militer Belanda. Lalu pemuda kita seluruh Jawa Tengah siap menyerang markas Belanda di Ambarawa semua. Sebab Belanda meninggalkan Front Bedono Jambu Ambarawa Semarang, Belanda masuk kota Ambarawa tanggal 24 sampai tanggal 15 Desember 45. Terus Belanda sudah berada di kota Ambarawa, di markas Ambarawa. Pemuda kita seluruh kabupaten Jawa Tengah menyerang markas Belanda pakai senjata seadanya, pistol, bedil, granat, bambu runcing, pedang, benduarit, linggis, kabeh digawa, semua dibawa. Sebab belum punya senjata lengkap. Tanggal 15 Desember Belanda kalah perang di Ambarawa, meninggalkan kota Ambarawa. Tanggal 15 Desember masuk Semarang. Tanggal 15 Desember Belanda meninggalkan markas Ambarawa, masuk markas Belanda ke Semarang, Jawa Tengah. Pemuda seluruh semua kabupaten se-Jawa Tengah terus merebut, menyerang markas Belanda di Semarang. Tidak kuat, tidak mampu. Pemuda Indonesia yang berada berhenti ke daerah Serondol, Banyumanik, Semarang. Mulai tahun 1545 November 15 Desember mundur dari Ambarawa masuk ke Semarang 15 Desember. Pemuda kita membuat setelingan atau pos untuk melawan militer Belanda di Serondol, Banyumanik, Serondol Wetan maupun Serondol Kulon. Sebelah utara Serondol ini namanya daerah Ngesrep Tembalang. Ini dibuat pos militer Belanda yang berada dari Semarang. Jadi pos Belanda di sebelah utara Ngesrep, atasnya nama Gombel, tapi pos pemuda Indonesia di Serondol, Banyumanik. Kampung-kampung sebelah utara Serondol semua kosong. Sebelah Ngesrep kosong. Ngungsi semua. Sebab apa? Daerahnya dibuat peperangan setiap saat, 10 hari sekali, 15 hari sekali perang di situ. Militer Belanda dan pemuda Indonesia. Namanya BKR dan TKR, pemuda Indonesia. Belum punya tentara, tapi bekas Hindu, bekas Hehu, bekas Peta menjadi satu melawan Belanda. Semua pemuda Indonesia yang merasa belum punya istri ikut berjuang melawan Belanda. Pemuda seluruh Indonesia, semua yang masih kuat, masih muda, belum punya istri, semua golongan apa, semua yang pakai agama apa, sama-sama merebut kemerdekaan. Dari Islam banyak, dari Katolik banyak, dari Kristen banyak, dari Protestan juga banyak, dari Jawa banyak, dari Hindu juga banyak. Semua pemuda, semua yang pakai agama apapun sama-sama merebut kemerdekaan musuh Belanda.
pemuda seluruh Indonesia, semua yang masih kuat, masih muda, belum punya istri, semua golongan apa, semua yang pakai agama apa, sama-sama merebut kemerdekaan. Dari Islam banyak, dari Katolik banyak, dari Kristen banyak, dari Protestan juga banyak, dari Jawa banyak, dari Hindu juga banyak. Semua pemuda, semua yang pakai agama apapun sama-sama merebut kemerdekaan musuh Belanda. Mulai tahun 45 sampai tahun 49. Ini tahun 45. Mulai tanggal 1 Januari tahun 46 membuat setelingan dan markas dan dapur umum sebagai pemuda Indonesia di Bandarjo Semarang, di Bandarjo Ungaran. Ini dapur umum. Mertahankan di Serondol selama 1 tahun. Mulai tahun 46 sampai tahun 47. Mulai tahun 46 Mbah Kamin mertahankan di muka di Serondol. Pada waktu itu Mbah Kamin juga kedatangan musibah. 3 hari tidak makan nasi oleh karena dapur umum buat makan semua pemuda tempatnya di Bandarjo Ungaran. Waktu itu Mbah Kamin 3 hari tidak makan nasi. Dapur umum dibom sama Belanda. Nah, ini semua yang di muka setelingan tidak makan. Selama 3 hari pemuda kita yang mertahankan Belanda ini makan aci dan pelem, tidak makan nasi. Ini tahun 46. Selama 1 tahun Mbah Kamin ikut mertahankan di Serondol, Banyumanik, Semarang. Tahun 47 awal kedua pasukan pemuda dan pasukan Belanda mengadakan musyawarah. Musyawarah Belanda kudu njaluk menang, pemuda Indonesia njaluk menang. Sampai ini tahun 46, 47 Belanda mengadakan serangan yang luar biasa. Kanon, mortir, alat berat semua dipakai. Pemuda yang berada di Serondol diserang Belanda dari Semarang, bubar semua. Belanda sampai masuk Ambarawa lagi, masuk Salatiga, masuk Ambarawa. Ini tanggal 21 Juli tahun 1947. Tentara yang berada di Ambarawa 4 markas bubar semua. Tentara pemuda kita yang berada di Salatiga bubar semua. Markas pemuda di Salatiga atau di Ambarawa ditempati militer Belanda lagi. Pemuda kita bubar. Pemimpin pemuda tahun 47 Bapak Soeharto sebagai Komandan Kompi Pemuda, Komandan Kompi Pemuda berada di Kebon Dalem, Jambu Ambarawa. 1 kompi diserang dari militer Belanda dari Ambarawa. 1 kompi yang dipimpin Pak Soeharto di Kebon Dalem bubar semua. Semua pemuda yang berada dari Hizbullah, dari PBRI, dari AMRI, dari Persindo bubar pisah sama komandannya.
bubar cari hidup sendiri-sendiri. Makan makanan setiap saat. Semua pemuda minta makan sama semua para pak lurah di kampung-kampung. Sebab markasnya diserang oleh Belanda, pisah sama pemimpinnya sama anak buahnya sendiri tidak bisa bertemu lagi. Ini semua pemuda banyak yang kurang makan, banyak yang sakit, banyak yang mati, kurang mangan. Sebab ini siapa yang memberi makanan? Tidak ada. Daerah-daerah dipenuhi, ditempati militer Belanda. Tahun 47, Belanda menempati markas Salatiga mulai tahun 47 sampai tahun 49 awal. Belanda menempati kota Ambarawa tahun 1947 sampai tahun 1949. Sama, tahun 49 Belanda meninggalkan kota Ambarawa dan meninggalkan kota Salatiga, langsung masuk ke Jogja. Tahun 1949 masuk kota ke Jogja. Belanda yang markas di Ambarawa lewat Magelang, Sleman masuk Jogja. Belanda yang bertempat di markas Salatiga masuk Boyolali, Klaten, terus Jogja. Semua bertempur di Jogja. Bung Karno, Bung Hatta berada di Jogja, ditangkap oleh pasukan Belanda. Bung Karno ditantang oleh pasukan Belanda. Negaramu serahno, kowe wis tak cekel saya kira gini. Kowe wis kalah, negaramu serahno. Bung Karno, Bung Hatta dimasukkan rumah tahanan sama pasukan Belanda pada waktu itu. Tapi Bung Karno jawab, Soekarno tidak akan menyerahkan negara. Presidennya kalah, anak buahnya ora kalah. Indonesia dasarnya negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Pada waktu itu, Bung Karno, Bung Hatta ditahan oleh pasukan Belanda di Yogyakarta. Tahun 49 awal, Pak Soeharto mendengar berita mongko Pak Soeharto masih berada di daerah Magelang. Semua pasukan pemuda yang di mana, di Klaten, di Boyolali, di Magelang, di Temanggung, di Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Kebumen, Bantul, Jogja, Gunung Kidul, semua tentara, pemuda-pemuda yang bubar itu dihubungi sama Pak Soeharto, marilah diadakan serangan umum. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta ditantang oleh Belanda, disuruh menyerahkan negara, tidak mau, Pak Soeharto menghubungi semua pemuda mengadakan serangan umum. Semua komandan-komandan perang yang sebelah timur, pemuda dipimpin oleh Bapak Sunitioso, Bapak Slamet Riyadi. Yang sebelah barat dipimpin oleh Bapak Komarudin. Yang sebelah utara dipimpin Bapak Soeharto. Yang sebelah selatan Jenderal Sudirman berada di situ, baru sakit di rumah sakit Gunung Kidul. Waktu itu. Terus tanggal dan saat ditentukan sama Pak Soeharto mengadakan serangan umum. Markas Belanda di Yogyakarta diserang bersama-sama. Pemuda beberapa kabupaten yang mau ikut, yang berani sama militer Belanda, ikut menyerang Belanda. Dapur umum Belanda di Lagar Dobong sama pemuda kita. Militer Belanda di situ tidak bisa makan. Terus diserang dari ke barat yang dipimpin, dari barat yang dipimpin Bapak Komarudin. Belanda melawan dari barat. Terus Pak Soeharto nyerang masuk dari utara
ke selatan masuk Jogja. Yang dari timur pemuda kita dipimpin oleh Bapak Sunitioso nyerang masuk ke Jogja. Jadi militer Belanda yang di markas Jogja beberapa ribu, beberapa juta orang, ini dia bingung tidak makan. Sebab orang luar negeri itu belum tahu keadaan suasana daerah situ. Tapi kalau pemuda kita pancen orang di situ tahu. Terus banyak pelaksana menyerang Belanda ini gerilya pemuda kita dipimpin oleh Hiu dan Peta tadi. Jadi kalau Belanda numpak truk waktu malam diberondong pemuda kita nyilep lari. Tentara Belanda tidak tahu nyari pemuda kita. Jadi militer Belanda kalah perang di Jogja. Ini sebab apa? Serangan umum waktu malam. Dan Belanda juga tidak makan. Dapur umum kepunyaan Belanda diobong, dilagar sama pemuda kita. Ini di Yogyakarta. Tapi pemuda kita yang korban mati banyak sekali. Militer Belanda juga banyak sekali. Setelah itu, pemimpin Belanda tidak bisa langsung mengadakan serangan. Akhirnya menyerah kepada Republik. Bung Karno dan Bung Hatta dikeluarkan dari tahanan. Terus masuk Bung Karno dan Bung Hatta masuk gedung namanya Jogja Kembali. Gedung Jogja Kembali. Ini sekarang baik tapi dulu tidak baik rumahnya. Bung Karno, Bung Hatta masuk rumah Jogja Kembali. Terus menerima penyerahan dari pemimpin Belanda, menyerah, kalah perang, diserahkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Yang menerima penyerahan bukan Bung Karno dan Bung Hatta, bukan. Urusan perang juga jenderal perang yang menerima. Ya ini yang menerima Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman baru sakit di rumah sakit. Pangkat bawahnya Jenderal Sudirman ini hanya Soeharto. Maka Pak Soeharto baru punya pangkat Letnan Kolonel. Pak Soeharto itu baru punya pangkat Letnan Kolonel pada waktu tahun 49 di Jogja, menerima penyerahan dari pasukan Belanda. Diterima oleh Pak Soeharto. Bung Karno tanda tangan. Pak Soeharto tanda tangan. Bung Hatta tanda tangan. Semua pemimpin-pemimpin yang berada di situ diminta tanda tangan. Pada waktu itu Belanda menyerah, kalah perang di Yogyakarta tahun 1945. Ini saya kira sejarah perang tahun 45 Mbah Kamin memberi penjelasan hanya sampai di situ. Lainnya Mbah Kamin tidak hafal. Setelah tahun ini 49, tahun 50, Bung Karno pindah ke Jakarta dari Jogja, menduduki kursi pemerintah Republik Indonesia. Sekarang namanya Istana Merdeka. Tapi dulu belum dinamakan istana zaman dulu. Terus bendera merah putih biru turun lagi. Terus bendera merah putih berdiri sampai sekarang. Ini atas negara kita bisa merdeka, penjajah bisa pulang semua. Atas perjuangan semua pemuda Indonesia,
pada waktu tahun 1945 sampai 1949, termasuk Mbah Kamin sebagai pelaku di Jawa Tengah, mulai menyerang Belanda di markas di Bedono Jambu Ambarawa Semarang, sampai di markas Ambarawa, sampai di markas Rodol Semarang, sampai di Yogyakarta Mbah Kamin ikut. Sampai sekarang Mbah Kamin masih hidup. Makalah Bapak Ibu, warga negara Indonesia, sebagai bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa menjadi pemimpin negara, mengatur negara, harus ingatlah sama orang-orang yang berjuang mati-matian. Bangsa Indonesia, pemuda Indonesia melawan Belanda, perang selama 4 tahun, 45 sampai 49, yang gugur peperangan adalah 8 juta. Semua bapak-bapak pemerintah, terutama Bapak Presiden dan stafnya semuanya, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, dan semuanya, para pemimpin-pemimpin, saya beritahu, Mbah Kamin beritahu, yang gugur selama perang 4 tahun, 45 sampai 49, 8 juta. Tahun 45 penduduk Indonesia baru ada 56 juta. Penduduk Jawa 56 juta. Gugur dalam peperangan 4 tahun, 45 sampai 49, 8 juta. 56 juta gugur, 8 juta 4 tahun, masih ada 48 juta. Tahun 50 penduduk Indonesia adalah 48 juta. Sing mati di dalam peperangan ini adalah 8 juta. Maka dari itu Mbah Kamin mengingatkan bapak-bapak dan ibu yang merasa sekarang menjadi pimpinan dimanapun, pimpinan apapun, harus ingatlah, zaman dulu penjajah negara ini rusak dan jelek, masyarakat melarat, tapi sekarang negara ini tidak ada penjajah, sudah diatur sendiri, dikuasai sendiri. Keadaan di negara Indonesia sekarang sudah baik. Semua anak-anak kita sekolah tidak dibatasi, mencari pegawai apapun kalau cukup syarat-syaratnya boleh. Tapi zaman dulu tidak boleh. Maka dari itu sampai sekarang ini, marilah bapak-bapak, ibu-ibu yang baru menjabat sebagai penjabat apapun, haruslah mikir keadaan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kurang mampu. Ini marilah, sebab negara ini sudah aman, sudah tentrem atas perjuangan pemuda kita zaman tahun 45 tahun 49. Ini untuk Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan Jambu, Desa Kelurahan, Kampung Tapak, masih ada turahan namanya Mbah Kamin masih hidup. Marilah. Tapi Mbah Kamin, syukur alhamdulillah, negara kita jangan sampai ada musuh yang datang lagi. Jangan sampai negara kita dijajah orang luar lagi. Kami mohon, tentara kita, polisi kita, pemimpin kita, pinter-pinter semua, marilah kalau ada musuh hati-hati. Jangan sampai ada musuh lagi masuk di negara kita, merugikan bangsa kita, Republik Indonesia. Dan kami mohon kepada bapak-bapak yang diberitakan
tidak baik. Kalau betul-betul tidak baik, ya boleh saja. Tapi kalau penjalanan orang disebut-sebut ini baik kok dibilangkan tidak baik, ya janganlah. Ini apa adanya saja. Kalau baik juga dikatakan baik, tapi kalau jelek, ya boleh dikatakan jelek. Bapak Ibu sebagai penjabat, mulai pusat sampai di daerah manapun, kami mohon, kami kurang lebih memberitahu kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, tahun 2021 ini, kami cukup memberi penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang baik perjalanan, yang jujur, yang suci. Amin. Jangan belok kanan kiri. Ini pesan Mbah Kamin harus dilaksanakan. Kalau ada kekurangan, ada kekeliruan, Mbah Kamin waktu ini mohon maaf sebesar-besarnya sama warga negara Indonesia. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Cukup sekian. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan pelaku sejarah. Ya, tadi Mbah Kamin sudah mengatakan di dalam peperangan itu tidak ada suku, bangsa, bahasa yang dibeda-bedakan. Semua sama. Karena itu apabila akhir-akhir ini ada hembusan-hembusan yang menjadikan intoleran, itu tidak sesuai dengan sejarah. Karena itu apa yang sudah dipesankan oleh Mbah Kamin tadi, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan mendengar kesaksian dari Pak Pola Febrianus. Beliau adalah juga sebagai veteran tentara Garuda yang ditugaskan di Mesir. Kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Pola Febrianus. Silakan Pak Pola. Shalom, merdeka, kami bangga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, 17 Agustus 2021. Pada sore hari ini dengan hormat kami aturkan selamat sore, kami bangga menjadi orang Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari setanah, setumpah darah Indonesia, kami meyakini bahwa Indonesia itu moncer, luar biasa. Karena apa? Karena ada Tuhan. Pancasila itu bukti bahwa Indonesia itu berbagai suku, berbagai agama, berbagai etnis, semuanya untuk Indonesia. Tema pada tahun ini adalah Indonesia tumbuh. Indonesia itu tetap tangguh. Artinya apa? Tangguh, berbagai model tetap luar biasa. Tumbuh, pasti ada perkembangan luar biasa. Saya veteran Republik Indonesia. Sah. Nomor saya 2110 543. 210 543. Jadi itu nomor pokok veteran saya. Tempo hari saya sebagai sekretaris cabang LVRI Kabupaten Semarang. Nama saya Pola Febrianus. Saya sekarang tinggal di dekat Batalion Sipur Banyu Biru. Bahwa saya dari veteran perdamaian. Kalau Mbah Kamin ini veteran pejuang, jadi pelaku sejarah. Saya pelaku untuk internasional, tentara Republik Indonesia yang di tingkat internasional. Di buffer zone, tugas saya waktu itu di buffer zone antara Israel dengan Mesir. Di buffer zone, di padang pasir, padang terluas untuk ranjau. Jadi saya dapat veteran karena masih hidup. Di padang ranjau kok masih hidup, itu terbesar dunia, terbesar dunia.
sejarahnya saya bisa menjadi tentara. Waktu itu saya pendidikan di Pengalengan, Dodik 2 Pengalengan, dan Dodiknya Mayor Fikri, Proses tidak ada yang enak di situ. Semua proses itu nikmat, tetapi karena kita menyadari di dalam proses itu pasti ada indahnya. Begitu dilantik pakai pangkat, luar biasa. Kami masuk ke batalion 320 di Badak Putih, di Serang sana. Setelah sana kemudian kami diseleksi lagi, antar ada dari Marinir, ada dari Kopasgat. Waktu itu namanya masih Kopasgat. Sudah di sana proses seleksi kemudian dengan berbagai macam model. Yang jelas bahasa Inggris, karena itu komunikasi. Kemudian kami tugas di Mesir, sudah tugas di Mesir. Kami ada di terusan Suez. Pola ini ada di Villa. Jadi villanya orang Finlandia. Jadi orang Finlandia yang mau masuk ke buffer zone itu biasanya transitnya di situ. Mau keluar juga di situ, mau masuk buffer zone juga di situ. Terpujilah Bapak Yahweh. Jadi sejak awal pola ini sudah diletakkan yang enak menurut Bapak Yahweh. Padahal di situ ya bagi kami luar biasa di villanya orang Finlandia. Jadi di situ yang tugas di situ orang Finlandia, pola dari Indonesia, kemudian dari Ghana. Kami di sana beberapa kontingen Indonesia, kontingen Ghana, kontingen Finlandia, kontingen Kanada, kontingen Australia, kontingen dari Amerika sendiri itu. Terpujilah nama Bapak Yahweh. Orang Indonesia itu luar biasa, disiplinnya luar biasa, rapi, jaga kerapian pasti, jaga kerapian sudah, itu pasti. Indonesia tidak boleh tidak rapi, harus rapi. Masuk ruangan pasti hormat, masuk itu. Sehingga itulah ada identitas, ada harga. Orang lain melihat Indonesia, wah, jadi pasti ada nilai plus, ada nilai plus. Terpujilah nama Bapak Yahweh. Waktu itu Panglima UNEF yang ada di Mesir, di Garuda 8 itu Pak Rais Abin, sekarang udah meninggal, barusan meninggal gitu. Pak Rais Abin itu. Kemudian komandan kontingen saya waktu itu kolonel masih bujang, usia 40 tahun, waktu itu masih bujang gitu. Namanya Sembiri Mailala. Kemudian proses di sana kami taat pada pimpinan. Yang jelas orang mau selamat itu harus taat kepada pimpinan. Karena pimpinan itu adalah komandan kami, dia pasti memikirkan anak buah. Asal taat manut aturannya itu pasti selamat. Di dalam dunia militer seperti itu. Berani melawan pimpinan berarti bocah tidak selamat. Umat yang tidak selamat. Sama dengan kami bersama derek Bapak Gembala. Kalau mau selamat ya derek Bapak Gembala. Monggo Bapak Gembala, jelas namanya Gembala, pasti membawa dombanya itu untuk menuju keselamatan. Bersyukurlah kami sampai sekarang usia saya 65 tahun, saya masih seperti ini, masih segar. Covid kami juga merdeka, masih tangguh padahal my wife kemarin kena. Tapi satu rumah kami satu rumah, cuma beda kamar aja. Tapi kami terpuji nama Bapak Yahweh, kami masih luar biasa. Kemudian besok kami rindukan kami bisa mengikuti secara jauh, jarak jauh. Biasanya kami ada di kabupaten seperti ini. Kami sudah pakai jas, kemudian pakai tanda jasa, pakai topinya tetap topi veteran. Biasanya seperti itu. Saya lebih dari 10 tahun saya pegang Pasibra Kabupaten Semarang. Dari nyeleksi sampai melatihnya. Itu Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bisa menjadi veteran sah. Rangkapnya 5 waktu itu untuk mengajukan.
perangkapnya 5. Jadi tidak tahu kemana saja, tidak tahu, tapi yang jelas 5. Dan persyaratan untuk bisa menjadi veteran ada jaminan mutu 5 orang, 5 piayi, 1 sponsor, 2 atasan langsung, 2 ini pertemanan. Jadi yang sebaya, teman bersaksi yang sebaya itu. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian, untuk orang bisa menjadi veteran itu berarti orang yang taat di dalam situasi yang darurat. Orang yang taat di dalam situasi yang darurat. Di padang pasir itu isinya panas. Naik mobil, di udara di luar sama di dalam mobil itu panas di luar. Beda dengan di Indonesia. Beda. Jadi di sana itu very hot. Jadi kita kalau mau bernafas pakai kacu, pakai sapu tangan, masukkan ke air, diperes, baru nyaman untuk kita hirup, itu baru nyaman. Karena di Indonesia biasa dengan uap air, dengan sifat basahnya itu ada di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa saya bersaksi untuk orang menjadi selamat itu harus taat. Jadi saya bisa jadi veteran itu karena taat kepada komandan, taat kepada pimpinan. Mohon kepada seluruh Indonesia, bangsa Indonesia, generasi Indonesia, mohon taat kepada orang tua. Jangan neko-neko, jangan aneh-aneh, jangan reko-rekonya diri sendiri, jangan mau cari identitas itu ya yang bagus-bagus saja lah. Identitas yang bagus-bagus saja itu. Saya di sana dulu melalui proses itu tadi yang saya matur, dengan pendidikan di batalion, kemudian di sana di tugas saya waktu itu di Lawio itu Legion. Jadi tugas saya bukanya Ponten Bridge, jadi jembatan penyeberangan yang ada di terusan Suez itu ada jembatan penyeberangan untuk antar karena terusan Suez itu kan digraji ya dulu, zamannya dibuat terusan supaya singkat, perjalanan kapal itu singkat. Nah, saya tugasnya di situ. Jadi bukanya Ponten Bridge. Jadi untuk penyeberangan. Jadi ada di situ, minta maaf, pasukan itu kalau nyebrang saya harus ngitung berapa jumlah truknya, berapa jumlah personilnya, harus lapor saya. Jangan melihat kecilnya. Pola waktu itu masih kecil, masih usia 23, masih usia 23. Tapi itulah bendera PBB ada di lengan. Tanggung jawab. Jadi mereka juga, komandan juga tahu, juga setia. Itulah, monggo panjenengan semua yang beribadah tolong cari yang benar. Nama pemilik surga itu siapa? Nama pemilik dunia itu siapa? Nama pemilik kehidupan itu siapa? Itu kita cari. Supaya apa? Supaya kita selamat. Inilah veteran Paula Febrianus. Syah asli 210 543 saya, nomor pokok veteran saya. Ini Mbak Kamin, ini pelaku. Ini sudah sering masuk di TV One. Sudah sering masuk di radio El Sinta. Jadi beliau tangguh, pelaku. Makanya beliau cinta sering ke makamnya Pak Karno, karena ada jiwa senang, cinta kepada pimpinan. Saya juga hari ini juga juga dadak tadi karena perintah Bapak Gembala, saya juga taat, siap Bapak Anji. Karena pengabdian saya seperti ini. Harus terus mengabdi. Yang jelas saya veteran ini veteran berjuang betul, tidak sulapan, tapi benar-benar berjuang. Yang di DPP Mas Sudadi itu leteng saya. Dirut Jasara Harja Mas Budi itu juga leteng saya. Duta besar yang di Bahrain itu juga leteng saya, Mas Raharjo. Kemudian di sini Sekretaris Mada Mas Rofi itu juga leteng saya. Kolonel Sunarso itu juga leteng saya. Kolonel Sunarso itu hakimnya Mahkamah Militer. Jadi yang berhak untuk ngetok tentara yang bersalah.
yang tergelincir ya, kepleset ya, itu Mas Narso itu. Yang jelas saya hormat kepada panjenengan di hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Mari bersama-sama kita isi dengan yang baik-baik, jangan neko-neko, yang baik-baik saja, taat. Ada tadi itu tumbuh itu tumbuh yang segar, tumbuh yang bagus, tumbuh yang nikmat, enak dipandang, itu tumbuh itu. Perlu saya sampaikan kepada Indonesia, bangsa Indonesia, Bapak, Ibu, saudara-saudari generasi berikutnya. Indonesia bangga atas Indonesia di tingkat internasional. Saya kemarin tanggal 12 Agustus kami diundang, ada di kantor di BJB. Kami masing-masing punya cabang. Kami ada di Ungaran. Kami BJB se-Indonesia, bahwa BJB itu punya program BJB Talk, BJB bicara. BJB itu bicara bahwa pensiunan itu oke, bahwa pensiunan itu sehat, pensiunan itu bahagia, pensiunan itu produktif, tidak loyo. Jadi seperti tema pada tahun ini, Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang tetap tumbuh terus luar biasa. Itu Bapak Ibu sekalian, bahwa BJB, kami kemarin diberi penghargaan oleh BJB, bahwa BJB itu bangga kepada veteran usia 64 tahun secara Zoom. Kami ketahuan sampai di sana, sampai di Bandung. Pusatnya ada di Bandung oleh Pak Rudi. Namanya Pak Rudi, ada Pak Rudi itu dari BJB sendiri, ada dokter psikiatri itu Pak Teddy, kemudian dari dokter gizi Dokter Endri, kemudian dari BJB ya Pak Rudi itu kami kemarin langsung kami diberi hadiah oleh BJB, bahwa nomor 1 hadiah pertama diberikan kepada Pola Febriani. Saya langsung hormat dengan seragam veteran ini, saya hormat kepada BJB, bahwa BJB itu punya visi dan misi memberi cenderamata, memberi kenang-kenangan kepada pensiunan. Yakin dalam nama Bapak Yahwi, dalam nama luar biasa penguasa bumi, penguasa surga, penguasa kehidupan ini. Saya setelah pensiun saya bisa beli tanah 1642 meter di daerah Kebon Dowo Banyu Biru. Itu saya bisa beli karena itu dana dari BJB. BJB itu bank paling murah di Indonesia, bank paling murah di Indonesia. Bersyukur kami kepada BJB. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih untuk semuanya. Mbak Ana yang ada di Ungaran itu Mbak Ana. Itu saya veteran dihibur oleh mereka, oleh beliau. Beliau memang punya konsep luar biasa. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam mengisi kemerdekaan ini, apa yang bisa dilakukan. Itu antara lain saya sampaikan kepada generasi berikutnya untuk Indonesia. Terus maju apa yang bisa dilakukan. Tidak hanya konsepnya cari badi, cari untung, enggak, tapi apa yang bisa dilakukan untuk para veteran, untuk para pensiunan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Yahwi, bahwa hari ini hari yang luar biasa, veteran berfungsi. Bapak Yahwi, kami yang bisanya hanya menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sudah mendengar bagaimana veteran-veteran pelaku sejarah, khususnya Mbah Kamin. Beliau adalah orang yang langsung terjun di lapangan. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah, ya. Karena sejarah itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang mau mengubah sejarah, ya. Termasuk untuk umat Nasrani secara khusus. Di dalam kitab suci, kalau orang mengatakan sejarah, selalu orang berbicara menurut ini, menurut itu. Tetapi menurut sejarah yang sesungguhnya bagi umat Nasrani adalah kitab suci sendiri. Kita tahu di dalam kitab suci bahwa yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub adalah Yahweh, bukan yang lain. Menurut sejarah yang sesungguhnya bagi umat Nasrani adalah kitab suci sendiri. Kita tahu di dalam kitab suci bahwa yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub adalah Yahweh, bukan yang lain.
menurut sejarah yang sesungguhnya bagi umat Nasrani adalah kitab suci sendiri. Kita tahu di dalam kitab suci bahwa yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak, dan Yakub adalah Yahweh, bukan yang lain. Dan ini jangan diubah sejarah. Seperti Mbah Kamin sudah melakukan sebagai pelaku sejarah. Mari kita kembalikan sejarah yang kurang benar ini kepada kebenaran. Karena itu tadi kita mendengar kesaksian cukup panjang dari Mbah Kamin, karena beliau yang betul-betul melakukan sejarah. Untuk itu, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Mbah Kamin, ya. Tuhan memberkati yang sudah melakukan sejarah sehingga kami bisa berbahagia di negara Indonesia karena perjuangan Bapak, termasuk Pak Polah. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, perbincangan kami di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-76. Kita akan tetap semangat untuk memajukan merdeka, merdeka, Merdeka. merdeka, Merdeka. Amin. Amin.